Sebenarnya tadi kamu mudeng nggak sih terkait dengan pelajaran yang tadi tentang salat dan zikir itu? Oh ya, lumayan sih ya, sedikit-sedikit mudeng mungkin di ketika sholat itu Kalian ada nungguin adabnya. apa di sini? Udah duhurin belum? Belum Belum kan kan nungguin nungguin kamu. kamu. Asik. Ya udah kita duhurin bareng. Oke. Di bawah langitmu bersujud sama memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukku tunduk berharap cinta dan kasihmu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma khli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Loh, kok nggak ada orang? Di mana nih? Kok kalian udah di sini aja tadi nggak ikut zikir bareng kok? Enggak lah. Aduh, gimana kok nggak ikut? Emang seberapa pentingnya sih berzikir itu? Wah yuk, kamu juga Lin nggak tahu pentingnya berzikir? Enggak. Wah ya Allah, Ya Allah. sebenarnya bukannya masalah penting atau nggak penting. Ya. Yang namanya berzikir itu bagaimana kita itu harus selalu mengingat Allah, tidak sekedar tidak serta merta kita hanya melakukan sholat saja. Kan ketika sholat kita juga setidaknya kita akan meminta, ya kan Mas Anang, setidaknya kita akan meminta. Ya. Nah, sebelum kita meminta, alangkah baiknya kita mengingat dulu siapa yang mau kita pinta, kan gitu. Saya kira tuh yang diwajibkan itu hanya sholat dan zikir itu boleh dilakukan atau tidak. Jadi saya ngambil simpelnya saja. Kebetulan saya setiap hari itu tidak pernah melakukan zikir, hanya mengerjakan sholat saja. Kewajibannya kan cuma sekedar sholat. Ya memang kalau masalah hukum memang tidak wajib. Iya. Namun kalau itu penting atau tidak dalam hidup kita, menurut saya itu penting karena itu tadi kita tidak hanya sekedar melaksanakan sholat saja. Alangkah baiknya setelah sholat kita berzikir agar kita itu selalu ingat kepada Allah dan menambah kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita dekat kan otomatis ketika kita meminta presentase terkabulnya itu tercapainya itu kan lebih cepat. Seperti itu toh logikanya. Gimana? Ya, Masuk apa tidak? masuk sih ya, saya kira itu kalau itu cuma formalitas saja dan ya anggap itu wajib itu dulunya, saya kira begitu. Harus Ya, ya. Berarti kan berarti secara kesemuanya seperti ini ya. Kalau menurut saya pribadi itu, jadi sebelumnya kan saya tidak mementingkan zikir nih, hanya mewajibkan sholat saja. Jadi dengan penjelasan kamu Nur, jadi saya sekarang tahu bahwa namanya arti kita sholat adalah memintakan ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Berzikir taala. gitu. Enggak, Oh, ya. sebelumnya kita menyembah diri, terus berserah diri, terus pastikan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersujud ataupun itu kan. Jadi mungkin hanya untuk melengkapi dari kewajiban tersebut, kita sebaiknya tuh berzikir agar persentase terkabulnya permintaan kita itu lebih besar. Iya. Bagus. Emang seperti itu. Oh iya, pikir yang baik itu yang bagaimana ya? Oh, Nah, iya. kalian Iya. Soalnya mungkin alasan anggap yang lain itu hanya ya. sekedar tahu saja, hanya sekedar tahu Oh, saja, seperti dasar saja. itu gimana? Kalau kalian bertanya terkait itu, saya siap.
untuk mengajari kalian terkait zikir. Oh, boleh boleh. Ya singkat saja. Yang namanya zikir itu macam-macam Mas. Tapi kalau zikir untuk setelah sholat, ya yang pertama kita itu beristighfar lah. Kita semata-mata kita akan melakukan apa, kita hidup di dunia ini tidak mungkin terlepas dari kata dosa. Tidak mungkin terlepas dari kegiatan maksiat. Nah, untuk yang pertama kita harus istighfar. Dan yang kedua, setelah istighfar kita bisa nih menambahkan zikir yang lain seperti subhanallah. Lalu selanjutnya ada kita mengucapkan rasa syukur dengan mengucap hamdalah. Dan yang terakhir kita bisa mengagungkan keesaan Allah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, dari masing-masing tersebut kita boleh mengulanginya sebanyak 7 kali. Ya kalau misal 7 kali masih keberatan, 3 kali saja dulu nggak masalah. Kalau lebih baiknya ya 33 kali. Nah, setelah berzikir baru kita meminta dengan berdoa kepada Allah. Kan logikanya gitu toh. Kita mau meminta, tapi kita tidak merayu dulu kepada si pemilik hajat kita, kan gitu toh. Mungkin seperti itu Mas. Bagaimana? Apakah besok langsung kita apakah besok Anda berdua ini siap melaksanakan zikir setelah sholat? Ya, Insya Allah siap. insya Allah siap. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas pencerahannya. Mungkin dari penjelasan kamu Nur bisa merubah mindset kamu terkait zikir dan Amin. Memang itu harapan saya. Ya udah, mungkin sekian dulu ya. Ini kita mau lanjut kemana nih? Kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, lebih dalam ya. Oke. Terima kasih. Oke, ayo, come on. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامك